Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbagi sedikit ilmu tentang bagaimana cara membuat highlight menggunakan adjustment layer. Di setiap konten Photoshop speed art yang biasa saya buat, rata-rata semuanya saya selalu menambahkan highlight pada bagian objek utamanya. Seperti pada proyek kupu-kupu bersinar, Doctor Strange, dan juga Giant Cat. Semuanya saya tambahkan highlight pada bagian objek utamanya. Sebenarnya apa sih highlight itu? Highlight secara sederhana yaitu adalah bagian pada sebuah objek yang terkena cahaya lebih banyak. Seperti ini contohnya. Nah, kenapa saya selalu menambahkan highlight pada bagian objek utamanya? Hal ini dilakukan agar objek atau gambar yang saya gabungkan bisa terlihat lebih realistik. Nah, banyak pertanyaan yang muncul seperti bagaimana cara saya dalam membuat highlight pada sebuah objek. Sebenarnya simpel sekali, karena di sini saya hanya menggunakan adjustment layer. Mungkin banyak di luar sana yang juga sudah tahu caranya, tetapi di sini saya akan berbagi sedikit ilmu bagaimana cara membuat highlight dengan menggunakan adjustment layer. So, sebelum kita mulai, silahkan follow Instagram saya di @rico_rico dan juga @rico_ jika ingin mengetahui karya apa saja yang sudah pernah saya buat. Oke, sebelum membuat suatu highlight pada sebuah objek, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu adalah pahami fungsi dan cara menggunakan adjustment layer pada Photoshop. Di sini kita langsung buka Photoshop-nya saja. Dan saya sudah menyiapkan beberapa bahan yang akan kita gunakan untuk memahami fungsi dari adjustment layer. Oke. Untuk mengaktifkan adjustment layer, kita bisa mengklik icon yang ada di pojok kanan bawah ini yang berbentuk lingkaran, yang di samping icon group ya, kita klik saja dan akan muncul beberapa pilihan, mulai dari solid color, gradient, pattern, brightness and contrast, level, curve, dan lain-lain. Sekarang akan saya coba contohkan untuk menambahkan adjustment layer di atas layer 3 ini ya. Kita klik yang di sini dan saya akan menggunakan brightness and contrast terlebih dahulu. Kita klik dan akan muncul layer baru dengan judul brightness and contrast 1. Nah, di atas ini di bagian property, ketika kita mengubah pengaturan brightness and contrastnya, maka semua objek yang ada di bawah si layer brightness and contrast ini akan berubah. Nah, seperti ini untuk pencahayaan dan juga kontrasnya ya. Nah, jadi pada dasarnya adjustment layer ini akan mengubah cahaya atau warna yang ada di bawah layernya dia ya kan. Semua layer yang ada di bawah layernya dia seperti ini. Nah, untuk objek 1, 2, dan 3 akan berubah mulai dari pencahayaannya dan juga kontrasnya. Oke. Misalkan kita pindahkan adjustment layer brightness and contrast ini di atas layer 1. Nah, di atas objek dari layer 1 ini dan kita atur untuk brightness and contrastnya, maka yang akan berubah hanya layer yang ada di bawahnya saja, yaitu layer 1 dan juga layer background. Yang lainnya yang ada di atasnya tidak akan berubah seperti ini. Nah, terus bagaimana misalkan kita hanya ingin merubah satu layer saja, satu objek saja, misalkan objek yang nomor 1 ini yang pohon, tanpa merubah si warna pada backgroundnya ini. Nah, cara yang bisa kita lakukan adalah kita pertama aktifkan dulu layer untuk brightness kontrasnya, kita klik kanan dan kita pilih yang create clipping mask. Kita klik di sini, maka akan muncul tanda panah seperti ini ya. Nah, ketika kita rubah, maka yang akan terubah yaitu satu layer yang ada di bawahnya, yaitu layer 1 ini, dan layer backgroundnya tidak akan berubah warnanya seperti itu. Sama untuk yang lainnya juga, misalkan kita di sini menerapkan hue and saturation dan kita clipping mask ya, kita klik kanan, kita create clipping mask atau bisa tekan logo yang di sini sebelah sini, sama saja gitu kan. Maka yang akan berubah yang hanya layer yang ada di bawahnya saja, satu layer yang ada di bawahnya seperti ini. Tapi ketika kita hilangkan clipping mask-nya, maka layer background-nya karena dia berada di bawahnya juga akan ikut berubah dari segi warnanya seperti ini. Oke, langkah kedua yaitu siapkan objek yang akan kita beri highlight. Di sini saya akan menggunakan objek yang ini ya, yang kupu-kupu bersinar ini. Dan pada project-project Photoshop speed art yang biasanya saya buat itu rata-rata menggunakan highlight dan adjustment layer ya kan?
hampir semuanya, mulai dari yang ini, terus ada juga yang Doctor Strange ini. Di sini saya juga menggunakan highlight ya di sebelah kanannya. Dan yang ketiga, yang Giant Cat juga menggunakan highlight yang ada di sebelah kiri, sebelah sini. Seperti itu. Oke. Sebelum kita membuat highlight, yang harus kita perhatikan juga adalah menentukan sumber cahaya. Nah, karena di sini saya menggunakan cahaya dari sebelah sini ya. Di sini saya ada kupu-kupu dan saya beri sinar, maka cahayanya otomatis datang dari sebelah kiri. Dan highlight yang akan muncul otomatis ada di sebelah kiri dari objek wanita ini. Karena dari sebelah kanan ini tidak ada cahaya, maka yang akan muncul highlight yaitu dari sebelah kiri sini aja. Oke, langsung saja kita mulai. Kita pertama aktifkan adjustment layernya dulu di atas layer yang si wanitanya ini. Karena ini mungkin terlalu terang, saya akan sedikit untuk membuatnya lebih gelap dengan cara menggunakan brightness and contrast. Kita klik di sini, dan ini sudah otomatis terclipping mask ya. Nah, kita klik mask seperti ini, dan kita atur untuk keterangannya, cahaya kita turunkan, dan kontrasnya kita sedikit naikkan. Seperti ini. Oke. Sekarang, untuk membuat sebuah highlight-nya, biasanya saya menggunakan Hue and Saturation. Kita pilih Hue and Saturation, lalu kita clipping mask, kita tekan simbol yang ini, kita klik, dan kita tinggal atur untuk warnanya. Karena di sini warnanya warna kuning atau orange gitu ya, maka kita atur warnanya orange. Seperti ini, kita tambahkan sedikit. Mungkin seperti ini. Oke. Karena kita akan memunculkan highlight dari sebelah kiri, maka langkah selanjutnya adalah kita invert bagian masking pada hue and saturation, layer hue and saturation ini ya, dengan cara menekan Ctrl I untuk invert. Maka yang tadinya berwarna putih, untuk maskingnya sekarang berwarna hitam, dan gambarnya atau objeknya pun kembali seperti semula. Oke. Langkah selanjutnya kita pergi ke brush tool ya, ke brush tool, dan kita mulai melakukan brush. Oke. Karena di sini berwarna hitam untuk maskingnya, maka jika kita ingin memunculkan highlight di sini harus berwarna putih ya. Seperti ini. Saya coba untuk membrush di sini. Nah, lihat kan perbedaannya. Maaf, ini saya opacity-nya saya akan naikkan ke 100%. Kita brush di sini, maka akan muncul yang warna hue and saturation yang tadi ya, yang berwarna orange ini. Dan untuk menghapus yang misalkan ada kesalahan, kita tinggal switch aja dari warna putih ke warna hitam. Atau misalkan untuk lebih cepat, kita tinggal menekan tombol X pada keyboard, maka dia akan berubah dengan sendirinya seperti ini. Warna hitam untuk menghapus, dan warna putih untuk memunculkan seperti ini. Oke, sekarang kita hapus dulu semuanya, dan kita buat highlight di bagian sebelah kiri dari objek wanita ini. Menggunakan warna putih ya. Seperti ini, kita aktifkan warna putihnya, kita aktifkan layer yang maskingnya, baru kita mask di sebelah kiri dari objek wanita ini. Seperti ini. Oke, untuk menghapusnya kita switch menjadi warna hitam dengan menekan tombol X, dan kita hapus sedikit seperti ini. Di bagian kerudungnya sebelah sini saya akan tambahkan juga untuk highlightnya. Saya hapus sedikit, saya switch lagi menjadi warna hitam seperti ini. Oke, lalu saya akan turunkan opacity-nya dari 100% menjadi mungkin 53%,
Dan saya akan brush lagi dengan brush yang lebih besar sebelah sini. Kalau mungkin terlalu ini, saya kurangi lagi jadi 33. Kita brush seperti ini. Oke, nah, highlight yang sudah kita buat telah selesai. Dan misalkan agar objek yang kita buat highlight ini lebih realistis, maka kita akan tambahkan bagian gelap pada sisi sebelah kanannya, karena cahaya berasal dari sebelah kiri, otomatis yang di sebelah kanan ini akan sedikit lebih gelap ya, karena tidak ada cahaya lain dari sebelah kanan, maka kita akan buat lebih gelap. Caranya kita sama menggunakan adjustment layer, kita klik dan kita pilih yang brightness and contrast. Nah, jangan lupa kita clipping mask, tekan simbol ini. Nah, untuk brightness kita turunkan seperti ini, dan untuk kontrasnya kita naikkan sedikit seperti ini. Oke, jika sudah, kita invert menggunakan Ctrl I di bagian maskingnya ini. Ctrl I akan menjadi hitam. Sekarang kita tinggal brush saja menggunakan warna putih ya di bagian sebelah kanannya ini. Oke, untuk opacity saya akan turunkan menjadi 29%. Lalu kita brush saja seperti ini. Nah, seperti ini. Otomatis bagian sebelah kanannya akan sedikit lebih gelap. Oke, saya tambahkan lagi opacity-nya menjadi 75%. Saya tambahkan lagi ke 100%. Seperti oke. Nah, objek yang sudah kita buat sudah terlihat lebih realistik ya. Dan di sini saya juga menambahkan bayangan ya, agar lebih terlihat lebih realistik lagi, karena dia objek cahayanya berasal dari sebelah kiri, maka bayangan atau cahaya akan mengarah ke arah sebelah sini. Kita tambahkan di sini seperti itu. So, itu adalah cara yang saya lakukan dalam membuat sebuah highlight. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.